saya ketemu alien itu yang pernah saya ceritakan dulu, dia bahasanya bahasa kasih gitu loh. Waktu ketemu ya wong saya lagi ngerokok kan gitu, nggak posisi meditasi, lampu saya gelapin semua, ngobrol terus biasanya orang sudah ngolah spirit kan ada connect itu kan langsung respon gitu kan gitu. Terus loh kamu siapa kan gitu, aku kan tanya gitu, dia cuman diam gitu, kamu apa yang disebut orang alien itu kan. Terus iya kan nek bahasanya kan bahasa rasa ya, bahasa rasa itu bahasa malaikat. Jadi bahasa rasa itu aku merasakan apa yang kamu rasakan, kamu merasakan apa yang aku rasakan, itu bahasa rasa ya kan. Kalau sudah di lingkup kayak gitu tuh pakainya bahasa rasa, bahasa Inggris atau bahasa Jepang kan gitu kan. Nah loh, jadi bahasa yang kita mengerti aja gitu, tapi dengan rasa. Loh, kamu siapa? Kan gitu. Apa kamu yang sering disebut alien itu? Iya kan gitu. Terus lah kamu kenapa kesini gitu kan? Akan ada revolusi besar-besaran, dia bilang gitu. Terus dia bilang manusia itu jahat ya, dia bilang gitu. Loh, kalau manusia jahat kenapa kamu mau ketemu aku tuh sedangkan aku juga manusia kan. Ya aku orang api-api aku dewe ya, yaitu yang bilang kamu nggak seperti mereka, kamu bisa mengerti kan gitu kan, babakan kasih teman-teman. Nah akhirnya ini aku cerita apa enek kan gitu. Iya. Nah terus tujuan kamu apa? Ini dari jadi kayak antar planet ini perwakilan ya mas. Jadi justru leluhur kita juga ada perwakilan ke galaksi lain. Leluhur kita yang kayak raja-raja itu kalau hubungan dengan alien sudah biasa. Jadi ada perwakilan dari galaksi ini ada sekat itu, ada perwakilan sendiri, ada perwakilan sendiri ya kayak negara lah mas. Negara itu ya kayak perwakilan presiden kayak gitu, kayak menteri kan gitu loh, kunjungan itu. Karena apa? Kalau alien itu sifatnya pemeliharaan secara keseluruhan. Nek wong bumi ini hanya memikirkan bumi, hanya sebatas bumi. Kalau alien sudah melingkupnya sudah global semesta loh. Jadi pola pikirnya terlalu jauh, karena alien kan IQ-nya kan sudah jauh lebih tinggi dari manusia, berkali-kali lipat dari IQ manusia kan. Jika ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu berada di atas langit, Mas Tinus sepakat nggak dengan statement itu? Ngaku kosmos, angkasa, jadi pusat semesta, mikrokosmos ya ada. Jadi kita ya saya bilang itu tadi loh dulu, ketika bapak ibu bertemu biarane nek ini setelah istilah Jawa ya, sukmo langgang ya kan, sukmo langgeng turun ke sukmo jati, sukmo jati membentuk sukmo purbo ya kan, akhirnya ke sukmo wiseso ya, akhirnya include di dalam cahaya Tuhan, include di dalam setiap pribadi manusia, bahkan semua makhluk yang sifatnya abiotik ya, sifatnya biotik kan kono. Jadi semua keberadaan semesta ini ya ada unsur Tuhan. Aslinya gini loh, dari kesemestaan itu sebenarnya satu yang terpisah-pisah kan mas, terpecah-pecah. Sebenarnya kesemuaan dari semesta itu adalah satu. Makanya kan untuk mencapai kesempurnaan, untuk kembali pada makrokosmos, itu harus ada penyempurnaan di dalam diri kita ya, harus sifat-sifat Tuhan itu harus include di dalam diri kita. Nah, tapi caranya yaitu olah rasa melek bengi. Karena melek bengi apa? Karena ketika kita melek malam, kita pasti sering berbicara dengan diri kita sendiri, ya kan? Akhirnya apa? Kita kalau berbicara dengan diri kita sendiri, akhirnya kita mengoreksi, menganalisa perilaku kita sehari-hari, ya kan? Ucapan kita, pola pikir, apa yang kita rasakan itu apa aja, kita analisa selama ini aku merasakan apa aja, pola pikir yang apa yang kita pikirkan, kita analisa yang aku pikirkan apa aja, kan ngono teman.
Kita lanjutkan Mas Tinus. Mas, ini masih terkait dengan spiritual. Bisa nggak orang belajar spiritual itu tanpa guru? Tergantung kapasitasnya. Karena ini dia mempunyai genetika ya, orang itu kan. Mungkin dari eyang-eyangnya memang sudah mempunyai bakat, faktor genetika ya, jadi mempunyai bakat spiritual gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya arahan yang mempunyai sifat bakat itu tadi, ya aneh. Misalkan kita belajar gitar ya, kalau nggak bakat ya susah. Betul. Tapi nek dasarnya bakat ya enak aja. Ya, sebenarnya bakat-bakatan kalau masalah spirit itu, dan itu pengaruh dari genetika leluhurnya. Misalkan nggak selalu dari orang tua ya, dari eyangnya, entah eyang keberapa, itu salah satu akan nurun pada salah satu cucu. Dan kebanyakan yang orang yang terbangkitan spirit itu rata-rata itu hanya beberapa dari, misalkan ini, misalkan anak saya punya saudara keluarga besar, lah kemudian yang bisa kayak gini cuman aku aja gitu. Ya itu rata-rata seperti itu. Kalau nggak satu ya dua. Kadang-kadang cuman dari keluarga besar cuman satu aja gitu kan. Kadang-kadang kita merasa terkucilkan dengan keluarga, merasa aneh dengan diri kita sendiri. Yang lain begini kok aku gini sendiri ya. Suka hal-hal yang sifatnya berbau lampau gitu kan, berbau spirit, biasanya gitu. Jadi makanya tergantung, kalau masalah belajar dan tidak itu tergantung. Kalau kita sudah mempunyai bakat alamiah, tanpa belajar kadang sudah terarahkan dengan sendirinya. Nah, aku nggak pernah berguru, saya nggak pernah punya guru. Nah, saya ngomong kayak gini, belajarnya ya dari pemahaman kehidupan sehari-hari itu. Otodidak, Mas. Otodidak. Ya belajarnya ya kita, kalau kita bisa mempunyai jiwa ya rasa rumangsa, nanti bisa. Kadang gini Mas, orang belajar spiritual itu kadang mereka itu kan tidak tahu kan, ya mungkin belum paham apa yang diajarkan seorang guru itu benar dan tidaknya kan kita kan belum tahu. Soalnya kita baru aja mulai untuk belajar. Bagaimana cara kita untuk mengetahui jika yang diajarkan seorang guru itu benar-benar yang paling benar? Ya makanya gini, zaman sekarang itu mencari guru yang benar-benar guru itu langka. Betul. Nggak kayak dulu. Kalau dulu ada guru itu dijamin kan gini. Karena guru sekarang itu ya banyak tendensi ya kan, dan belum istilahnya juga secara level spiritnya juga belum kayak orang-orang dulu, nggak kayak orang-orang dulu gitu. Makanya jangan menganggap diri kita atau mengangkat diri kita seorang guru kalau kita punya spirit yang benar-benar mumpuni itu. Jadi kalau aku misalkan ada nih, banyak ya kan, misalkan aku ini jadi muridmu, aku ini masih bodoh kan gitu. Nah, kita anggap kita belajar bersama aja kan, malah enak ya, tiada guru tiada murid ya kan. Karena sejatinya hidup itu kan ya sama-sama belajar sebenarnya. Guru pun, misalkan ada seorang guru pun dia juga harus belajar, merasa kita masih punya pembelajaran lagi. Jangan sampai kita menjadi guru merasa benar. Nah itu loh repotnya, karena ada ya sifatnya mentang menjadi guru merasa diri benar. Nah itu karena gini, ingin menjadi guru spiritual harus mempunyai sifat seperti Semar. Bisa dijelaskan Mas, bagaimana itu? Karena puncak spiritual yang sah secara hakiki itu karakteristiknya itu mendekati atau menyamai sifat Semar. Semar itu ya rasa sedih, nggak bisa sedih, nggak bisa senang, ya hidupnya mengalir, sederhana.
tapi menikmati suatu kedamaian. Biarpun hidup sederhana tapi istimewa gitu kan. Orang sekarang kan istimewa, kayak dulu baru istimewa kan. Kalau Semar kan gitu, hidupnya narimau, tidak takut disakiti orang, ya kan? Juga tidak takut menderita, juga tidak mau diberikan suatu hal yang enak-enak, karena mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, diberikan yang lebih malah nggak suka. Itu sifat Semar. Selalu tersenyum, memberikan tebaran kasih, kata-katanya selalu memberikan kesejukan dan kedamaian. Sifatnya mengayomi Mas. Nah, pengayom, pamomong. Nah, kalau ingin menjadi seorang guru harus bisa mendekati sifat Semar dulu. Kalau nggak gitu nanti kasihan muridnya. Betul Mas. Iya kan? Iya. Betul. Hidup itu kan ya, sebenarnya selama kita masih di bumi ini nggak ada orang yang pintar kok. Kalau orang yang sudah pintar itu sudah nggak menginjak bumi, dia bisa moksa itu baru pintar, menyempurnakan raganya. Itu baru tuh orang jos pintar itu. Orang lah kalau sudah moksa, jadi sempurna sak jiwa raga nih, itu baru orang yang pintar. Tapi kalau kita telapak kita masih menginjak bumi, itu kita masih bodoh.